Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau panggil untuk menjadi lebih bijaksana dalam hidup. Mengetahui tujuan hidup kami, sadar dan mau apa dengan hidup ini. Dan sebagai orang Katolik, apa yang bisa saya katakan, sampaikan kepada orang-orang, menjadi saksi Kristus. Bantu kami ya Bapa, untuk menjadi bermakna dalam hidup kami, dalam bentuk apapun, sebisa apapun, sekecil apapun, bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus diprotes ya, oleh pemimpin-pemimpin agama yang berada dalam comfort zone. Yesus mengusir ya, para pedagang bait Allah yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Dan Yesus membongkar itu, dan itu membuat kemarahan para pemimpin agama yang berada dalam zona nyaman. Dan Yesus dipertanyakan, dalam kuasa apa kamu melakukan itu? Menghadapi pertanyaan itu, Yesus berbalik bertanya. Yohanes Pembaptis membaptis orang dengan kuasa apa? Lalu mereka berpikir kalau mereka mengatakan dari Allah, yaitu punya Allah. Dari manusia, tapi banyak pengikut Yohanes. Dan mereka memilih jalan aman. Kami tidak tahu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tidak jarang hidup kita berada dalam zona nyaman, zona enak, zona menyenangkan, dan tidak mau berubah. Maka kitab suci seringkali menjadi sarana bagi kita. Seringkali juga penderitaan, kesulitan, masalah dengan segala macam itu sebetulnya ingin membongkar zona nyaman dalam diri kita. Karena kita sudah terbiasa dan tidak terbiasa untuk refleksi, maka dikasih penderitaan, dikasih kesulitan, dikasih masalah. Ya. Dan sabda itu membongkar pedang bermata dua, yang kiri dan kanan itu menusuk kita. Lalu membuat kita berpikir, bertanya, membuat kita mencari kebijaksanaan apa yang paling penting dalam diri kita. Kebijaksanaan yang bukan hanya di perhitungan kepala, tetapi sesuatu kita mengenal, sadar akan panggilan hidup kita. Untuk apa saya hidup? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai siapapun. What's the meaning of life? Untuk apa saya hidup? Ya. Penting dan perlu kita makan, kita punya uang, kita punya mobil, punya fasilitas dan segala macam. Tapi itu bukan yang paling fundamental. Untuk apa saya hidup? Jadi seseorang yang sudah cukup umur, ya sudah mau pensiun dan dia single, dia mencoba membagikan apa yang gaji pensiunnya itu untuk membangun gereja. Dan ini menjadi makna hidup dia, mempunyai makna berguna bagi orang lain. Itu adalah salah satu, ada bertujuan untuk memperbaiki, untuk membantu orang lain, menolong orang lain, berbagi. Ya, itu kasih itu. Dan itulah kebijaksanaan. Dan sang bijaksana yang paling penting adalah Yesus sendiri. Yesus adalah sang guru bijaksana yang mengerti, mengenal siapa kita. Kita harus mengosongkan diri seperti Yesus. Dengan penderitaan mengosongkan ego kita supaya kita bisa membantu, menyelamatkan, membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Dan itulah makna, dan itulah kebijaksanaan, dan itulah makna hidup. Maka Anda saudaraku terkasih, sebelum untuk mengukur bagaimana hidup kita belajar bijaksana, itu mendengarkan Yesus, mendengarkan orang lain, berdiskusi, berpikir, berdialog, membaca kitab suci, ya, belajar dari kebijaksanaan banyak orang, ya, kita mengenal. Itu adalah bagian dari proses untuk mengenal tujuan hidup kita. Dan sang bijaksana sejati adalah Yesus. Ketika kita bertemu dengan Yesus, dikonfrontasikan dengan Yesus, berjumpa dengan Kristus. Jadi mengkonfrontasikan hidup kita dengan Yesus itu bukan yang gampang. Dan itu menakutkan karena mengubah banyak hal. Maka orang sulit untuk berubah. Ya, orang sulit untuk lepas dari semua kehidupan itu.
Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua ya sungguh berusaha menjadi bijaksana dalam hidup, mencari kebijaksanaan yang sejati, dan itu akan merupakan jawaban atas kerinduan kita untuk berguna bagi orang lain, sekecil apapun. Anda sebagai bapak, sebagai ibu, apakah Anda telah melakukan terbaik untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, ya, mendidik mereka menjadi berkarakter, ya. Itu penting sekali, mendidik mereka menjadi berkarakter. Saya pun berkarakter, maka saya harus belajar dari kitab suci, belajar dari hidup Yesus, berjumpa dengan Yesus. Ya, dalam hidup kita berjumpa dengan Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam kasih karunia yang melimpah, dan Tuhan mengasihi kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.